Halo, pagi semua. Pagi. Oke, pagi ini aku mau lanjutin topik kita. Nah, kalau kemarin itu relate sama eh, question ya, jadi kita nanya apa, terus gimana caranya, kayak yang jelasin Bang Bayu kemarin. Nah, kalau hari ini, eh, aku mau sharing topik tentang feedback. Gimana kalau kita nggak bertanya, tapi kita dikasih masukan. Itu kan beda tuh. Kemarin kita harapin sesuatu, kita dapat. Hari ini dengan topik feedback, kita nggak ada bertanya, nggak ada kenapa, tiba-tiba dikasih saran atau feedback. Pernah nggak teman-teman di sini, eh, mungkin bisa resign aja ya, kalau ada feedback yang baru disampaikan ke kita, tapi kita belum benar-benar paham tuh feedbacknya kayak gimana. Nah, kita udah mikir ke sana ke sini duluan. Jadi maksudnya, wah kok aku dikasih feedback ya? Aku ada salah apa ya? Kayak gitu. Ada nggak kira-kira teman-teman yang pernah kepikiran kayak gitu? Jerry, Fif, wah lumayan juga ya. Oke. Nah, sebenarnya reaksi kayak gitu tuh bukannya karena kita nggak profesional ya, cuma itu emang karena cara kerja otak kita atau cara kerja pikiran kita. Nah, tujuan sharing ini tuh simple sebenarnya. Dimana feedback itu bisa jadi suatu pembelajaran buat kita, bukan cuma sebagai jadi reaksi emosional. Nah, maksudnya gimana? Jadi gini, sebenarnya apa yang terjadi di pikiran kita kalau kita menerima feedback. Jadi sebenarnya ada 3 hal, ada 3 pemicu utama. Jadi saat kita menerima feedback, pikiran kita tuh sering nganggap feedback itu sebagai threat atau ancaman. Karena kayak yang aku bilang tadi, kita nggak ada bertanya sesuatu, tapi kok kita dikasih feedback. Nah, kadang pikiran kita tuh nganggapnya sebagai ancaman, bukan sebagai informasi. Biasanya ada 3 pemicu utamanya nih. Yang pertama itu karena ego protection. Misalnya, wah, kok aku dikasih feedback ya, mungkin kerjaanku kurang bagus nih, makanya aku dikasih feedback. Nah, hal kayak gitu. Itu yang pertama. Terus pemicu kedua, status threat. Maksudnya itu kita bisa jadi berpikiran kayak gini. Ketika dapat feedback, kayaknya aku lagi dinilai nih. Reputasiku nanti bisa buruk nih kalau kayak gini terus kayak gitu. Jadi kepikiran hal-hal kayak gitu. Terus yang ketiga, pemicu utamanya itu negativity bias. Jadi satu hal negatif itu kayaknya rasanya lebih besar daripada banyak hal positif yang udah kita lakuin, yang udah kita selesaiin, kayak gitu. Jadi intinya kita mikirnya, ketika dapat feedback, aku lagi dihakimin nih, bukannya malah berpikir, oh kayaknya aku lagi dibantu nih, bukannya mikir kayak gitu. Makanya emosinya tuh yang lebih cepat biasanya lebih ke emosionalnya, kayak gitu. Nah, biasanya apa yang biasanya kejadian di tempat kerja? Kadang kita mikir ketika dapat feedback, terus pikiran kita tuh mulai nyusun skenario, skenario, nyusun cerita. Contohnya, oh kayaknya orang, misalnya kita dapat feedback, kayaknya orang ini nih nggak suka sama aku, misalnya kayak gitu. Atau enggak, oh kenapa aku dikasih feedback, kayaknya dia mikir kalau aku nih nggak ngerti, nggak paham, nggak kompeten kayak gitu. Nah, lalu reaksi yang muncul dari kita tuh kadang kita langsung bela diri, kita berusaha jelasin semua, tunjuk semua hal. Jadi yang ngasih feedback masuk, kita berusaha juga, ujung-ujungnya debat. Jadi informasi yang disampaikan si pengasih feedback tuh nggak nyampe gitu. Keburu kita berpikiran segala macam, terus dilontarin lagi segala macamnya itu. Jadi ya debat ujung-ujungnya. Nah sebenarnya coba kita ubah sudut pandang kita. Caranya gimana?
langkah pertama, ada 3 langkahnya. Ketika kita dapat feedback, langkah pertama itu, pertama kita harus sadar dulu. Sadar itu maksudnya gimana? Ketika kita dapat feedback, terus pikiran kita mulai berpikir segala macam yang Kak bilang tadi. Oh kayaknya aku gini nih, kayaknya aku gitu. Nah kita harus sadar dulu nih, yang pertama sadar dulu. Oh kayaknya aku nih lagi defensif. Oh aku lagi protection mode nih. Jadi kita harus sadar dulu. Kalau kita udah sadar itu, kita tahu kalau kita tuh mulai nyiapin diri buat nerima feedback. Jadi nggak langsung pas dapat feedback, kita langsung coba secara emosional, jelasin lagi semua kayak gitu. Jadi harus sadar dulu. Oh, aku lagi dikasih feedback, terus aku lagi protektif nih, lagi defensif nih. Oke, tak hold dulu, tak sampingin dulu itu. Nah, coba sekarang aku berusaha dengerin. Itu yang pertama. Yang kedua, kalau kita udah dapat feedback, mungkin kita bisa kasih jeda dulu. Jeda 10 detik lah. Jeda 10 detik, tarik nafas misalnya. Kayak topiknya siapa ya dulu. Tarik nafas, terus hembuskan. Gitu. Tapi nggak sampai stretching. Jadi jeda dulu. Tujuannya jeda nih gini. Pas kita dapat feedback, kadang karena kita emosional, kita berusaha ngelontarin lagi. Nah, jeda nih buat nge-hold itu. Jadi di-hold dulu, kita pahamin apa sih sebenarnya yang disampaikan. Kayak gitu. Jadi dikasih jeda. Pokoknya jeda dulu aja, 10 detik misalnya. Nah, lalu yang ketiga, baru kita respon dengan klarifikasi. Jadi bukan debat. Respon dengan klarifikasi. Misalnya contohnya, oh makasih feedbacknya Kak, makasih feedbacknya Mas. Kalau boleh saya recap, baru kita recap, misalnya gitu. Atau enggak, boleh saya tanya yang bagian ini enggak? Atau enggak, ini dari semua hal tadi, prionya yang mana duluan, kayak gitu misalnya. Jadi di awal kita sadar dulu, terus yang kedua, kita jeda dulu, dan benar-benar paham, ini tuh apa. Yang ketiga baru kita klarifikasi. Jadi bukan di debat lagi ya. Kayak gitu. Nah, intinya sebenarnya 3 hal itu tadi buat kita ngontrol gimana caranya kita ngerespon feedback itu. Mungkin aku pengen dengar dari teman-teman sih. Kalau misalnya kita nerima feedback, teman-teman nerima feedback, reaksi pertamanya teman-teman tuh biasanya kayak gimana? Mungkin ada yang bisa bantu jawab. Ini volunteer. Ada, gue tunjuk ya. Apa ya? Rehan misalnya, Han. Halo, baru aku masuk. Iya, halo Han. Gimana Han? Kalau dikasih Kalau misalnya ya dikasih feedback, reaksi pertamanya tuh gimana? Jadi benar-benar reaksi awal tuh pas dapat feedback. Sebenarnya ada 2 reaksi di sini. Kalau misalnya aku nggak tahu apa-apa tuh kayak aku balik, biasanya aku hold, aku mikir dulu. Terus kalau nggak paham, aku tak tanya. Tapi kalau misalnya aku ada buat salah gitu kan, saya agak deg-degan gitu. Tapi aku terima kasih dengan feedbacknya gitu loh, kayak oh berarti aku ada salah di sini, aku ada salah di sini, kayak gitu. Ya itu sih biasanya sih. Tapi kalau dulu awal-awal masuk tuh kalau dikasih feedback tuh pasti kayak takut duluan, udah kayak udah nggak mikir, kalau udah sketcher pikirannya udah ya. Oh ini ada apa nih? Tapi kalau sekarang udah kayak oh ya berarti aku harus improve bagian sini gitu. Oke, kasihan. Berarti ya, kalau dulu ketika dapat feedback tuh ada kayak perasaan takut gitu ya. Padahal kayak yang tak bilang tadi, itu kan emosionalnya kita tuh yang jalan duluan. Nah, pas itu harusnya kalau bisa kita implement, kita sadarin dulu, oh aku lagi takut nih, aku lagi defensif nih, atau lagi secara emosional nih. Jadi kalau bisa dipinggirin dulu yang bagian itu. Tujuannya biar kita
dapetin full informasi feedback itu sebenarnya apa sih yang mau disampaikan ini. Walaupun mungkin kadang kita yang bikin salah ya, kita bikin salah, terus dapat feedback, orang lain ngasih masukan, informasi, kita pikirannya kemana-mana, jadi nggak pernah match, nggak pernah ketemu kayak gitu. Mungkin nggak, makasih Han. Satu orang lagi mungkin. Siapa ya? Sania. Halo Sania. Gimana Sania? Kalau aku Kalau dapat feedback, reaksinya gimana? kalau dapat feedback, biasanya yang pertama aku diem, karena ngerasa salah kan Kak, kayak aku ada salah nih, salah di sini. Terus biasanya sebenarnya kalau dapat feedback tuh jadi agak turun confidence-nya, tapi at least habis itu aku jadi tahu kayak, oh aku harus benerin di sini nih, berarti besok lagi kalau ada case kayak gini, aku nggak bisa kayak gini, aku harus kayak gini, kayak gitu Kak. Oke. Kalau Sania berarti diam dulu ya. Ya. Diam nih maksudnya diam gimana? Diam tapi pikirannya kemana-mana atau ngeblank atau gimana? Enggak, ngejarnya feedbacknya. Oke, berarti berusaha dengerin juga ya, dengerin feedbacknya nih. Feedbacknya apa dulu nih? Jadi diem, nggak langsung emosinya ngebalikin gitu. Oke. Ya, makasih Sania. Nah, jadi itu. Jadi aku recap lagi, intinya kalau kita dapat feedback, respon awal kita lebih ke emosional itu normal, wajar. Yang penting saat itu terjadi, kita ingat 3 hal. Pertama, kita sadari dulu kalau aku lagi emosional nih, harusnya aku dengerin dulu, jadi biar cepat balik gitu. Terus yang kedua, kita kasih jeda dulu, kasih jeda aja pokoknya, biar nggak langsung nyerocos gitu, jawab langsung. Terus yang ketiga, baru klarifikasi. Intinya itu aja sih dari semuanya tadi. Oke, mungkin itu aja dari aku pagi ini. Apa ada tambahan dari manajemen ke HR team? Tidak ada. Nggak ada. Oke, makasih. Oke, kalau gitu aku tutup. Nah, oke. Satu quotes mungkin, ketika ada feedback, kita jangan langsung overthinking teman-teman. Tapi sadari dulu, pahami informasinya apa, baru kita klarifikasi atau kita recap. Intinya itu aja. Makasih teman-teman. Kita lanjut ke task kita masing-masing. Let's strive to make it happen, guys. Cheers.